Berarti itu tadi 5 lebih yang prinsip yang harus diingat gitu ya. Terus khususnya untuk para pengatur gereja ya. Nah, kemudian itu kan tadi kalau konteksnya ibadah ya. Sekarang kalau konteksnya untuk misalnya kegiatan lain, tapi yang berkaitan dengan kegiatan gereja, misalnya pembagian sembako bareng atau yang mengharuskan kita untuk berada di lapangan nih, yang nggak bisa lewat meeting online, itu kira-kira gimana nih dok? Atau misalnya acara makan bareng, itu apakah sudah boleh atau ada aturan khusus yang harus diperhatikan? Dan SOP apa saja sih yang harus dibuat? Alat pelindung diri mungkin atau gimana dok? Kalau saya melihatnya sebenarnya prinsipnya tetap 5 tadi, lebih berjarak, lebih bersih, lebih sedikit, lebih singkat, dan lebih terbuka. Jadi kalau misalnya konteksnya pembagian sembako, misalnya ya tadi kan contohnya pembagian sembako, maka panitia pembagi sembako ini harus mikirin gimana ya caranya biar lebih berjarak. Lebih berjarak artinya kalau saya 2 meter dari kamu itu lebih baik daripada saya 1 meter. Tapi kalau saya 10 meter, itu lebih baik lagi gitu. Jadi harus dipikirkan bagaimana agar kontak fisik tidak terjadi gitu, sebisa mungkin diatur. Misalnya saya lihat gitu ya di TV ada yang menggantungkan sembako di depan rumah gitu ya, sehingga orang bisa mengambilnya begitu. Jadi harus dipikirkan cara-cara kreatif agar tidak terjadi kontak fisik dengan prinsip lebih berjarak tadi. Lalu yang dengan prinsip lebih bersih juga lagi-lagi harus dipikirkan harus menggunakan masker, lalu bisa juga menggunakan sarung tangan karena biasanya kalau orang pakai sarung tangan dia tidak pegang-pegang tubuhnya sendiri ya gitu karena sadar gitu ada sarung tangan itu sendiri. Jadi bisa misalnya kalau bicara APD tadi bisa dipikirkan itu gitu. Lalu lagi-lagi lebih singkat, lebih sedikit, jadi memang harus diatur bagaimana pertemuan, mungkin bagi-bagi sembakonya lebih dipendekin, ada jam-jamnya, dikasih tiket mungkin, datangnya jam segini ya, kalau nggak jam segini nggak dikasih, misalnya seperti itu. Jadi orang bisa datang sesuai dengan waktunya, jadi nggak berbondong-bondong misalnya seperti itu. Lalu juga lebih singkat tadi, usahakan kurang dari 1 jam, dan kalau bisa di outdoor dengan lebih terbuka tadi. Jadi kalau dengan memikirkan 5 prinsip tadi, saya pikir bisa disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang tadi Dr. Jesslyn sebutkan. Oke. Oh ya dok, ini ada pertanyaan lagi nih. Misalnya, kan kalau pelayanan itu kadang mengharuskan misalnya hamba-hamba Tuhan untuk hadir ke rumah-rumah orang, mendoakan secara langsung, khususnya biasanya mungkin lansia-lansia yang tidak bisa datang atau yang sedang kesusahan. Itu gimana nih dok kalau kunjungan rumah? Iya, kunjungan rumah biasanya berhubungan juga dengan makan bersama tadi ya, yang belum saya bahas itu ya. Kalau buat saya, apalagi mengunjungi kelompok rentan ya, mengunjungi orang-orang yang sudah tua dan memiliki penyakit bawaan, itu justru kita bisa membawa risiko yang lebih besar kepada dia kalau kita mengunjungi dia sebenarnya gitu. Jadi kita harus pikirkan cara lain. Sekarang kan banyak orang kebanyakan sudah punya handphone ya, dan handphonenya pun biasanya ada WA-nya begitu. Jadi kalau misalnya melalui video conference gitu atau video call, saya pikir orang cukup banyak yang sudah bisa melakukan itu gitu. Dan kita harus ingat gitu, kunjungan kepada orang-orang tua itu sebetulnya risikonya tinggi. Kita cukup banyak lah contoh gitu ya di dunia ini, dan khususnya di dunia barat yang kita sudah dengar begitu, bagaimana penularan itu justru sangat fatal efeknya ketika itu terjadi di semacam panti jompo atau di tempat-tempat orang tua itu gitu. Jadi kita harus pikirkan itu gitu. Bagaimana kita mengadaptasi cara kita mengasihi orang lain juga gitu. Mungkin cara kita mengasihi saat ini bukan dengan mengunjungi secara fisik gitu, tapi bagaimana mungkin melalui telepon, melalui doa secara jarak jauh dan lain sebagainya. Itu kita harus meredefinisi ya bagaimana kita melakukan kunjungan. Oke. Nah, sekarang kita melihat kondisi lapangan nih, Dok. Kita melihat ada 2 ekstrim nih sebenarnya nih dok. Jadi warga gereja itu ada yang misalnya ekstrim pertama hanya melihat COVID ini dari perspektif spiritual aja. Misalnya menolak mengikuti protokol kesehatan dan mengharapkan berdoa saja sudah pasti sembuh gitu misalnya. Dan di sisi lain misalnya ada yang ekstrim dengan jadi sampai ketakutan, sampai cemas berlebih mengikuti protokol kesehatan. Itu kira-kira gimana ya dok ya? Bagaimana sih sebenarnya
kita sebagai orang percaya yang sudah kenal Kristus itu bersikap menghadapi COVID-19 ini dan juga mungkin kedepannya new normal ini, gitu. Ya, kalau saya melihatnya bahwa orang percaya baik secara individu maupun secara institusi, dalam hal ini gereja, itu harus memikirkan bagaimana kita bisa menjadi teladan dalam yang tadi pola pikir dan perilaku kita, gitu. Jangan kita menjadi batu sandungan dengan dua ekstrim yang tadi Dr. Jesslyn sebutkan ya. Jadi kalau saya berpikir sebagai orang percaya atau sebagai gereja, tentu kita harus tetap menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan, begitu ya. Tuhan tetap berdaulat dan berkuasa atas apa yang terjadi, dan Tuhan yang berdaulat itu juga begitu mengasihi kita, gitu. Sehingga kita sebetulnya tidak perlu terlalu over khawatir begitu tentang COVID ini. Apalagi sebagai orang percaya, ya dalam Roma 8:38 kita tahu ya, Paulus pernah bilang bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, baik maut maupun hidup, baik sakit maupun sehat, baik ibadah online maupun ibadah fisik, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu dari sisi kita ya tidak perlu terlalu khawatir gitu ya. Dari sisi yang lain adalah Tuhan itu tidak pernah bilang untuk tidak menaati pemerintah gitu atau tidak menaati aturan gitu, dengan mengabaikan anjuran lalu bilang oh ini Tuhan lebih berkuasa dari ini. Tidak begitu juga ya. Justru kita dipanggil untuk menaati gitu apa yang menjadi anjuran dari pemerintah gitu. Oleh karena itu saya pikir gereja orang percaya harus menjadi teladan gitu dari sisi ya pola pikir dan perilaku kita itu. Oke, jadi sebaiknya ya di tengah-tengah aja dengan iman dan pengharapan yang tadi. Jadi bukan terlalu ekstrim khawatir atau terlalu ekstrim wah tidak menaati peraturan gitu ya. Nah, tidak terasa sudah sampai pertanyaan terakhir nih Dok. Nah, kira-kira dari prediksi para ahli Dok, mungkin nggak sih kita kembali nih ke old normal? Bisakah kita beraktivitas nantinya nih, bisa peluk-pelukan lagi nih sama teman-teman sahabat-sahabat tersayang, kemudian juga bisa berkerumun lagi, dan juga beraktivitas ya tanpa perlu memakai masker yang sebenarnya menggerahkan ya bagi sebagian orang. Gimana nih Dok? Saya pikir sangat mungkin kembali ke old normal. Tapi pertanyaannya kapan? Ya kan? Pertanyaannya kapan? Satu kelompok ilmuwan ilmuwan ini ya penyakit menular, mereka memperkirakan bahwa COVID ini akan ada bersama-sama dengan manusia itu sekitar 18 sampai 24 bulan. Artinya kurang lebih 2 tahun begitu. COVID ini akan ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan diri akan hal itu. Dan juga sebenarnya ini pertanyaan juga yang pertanyaan kritis juga ya. Kita mau kembali ke old normal seperti apa? Apakah old normal yang tiap hari kita macet-macetan, berpolusi-polusian, lalu ya sampah di mana-mana dan lain sebagainya. Sebetulnya ada old normal yang kita mau tinggalkan dan kita harus tinggalkan. Dan anggaplah krisis pandemi ini sebagai suatu gerbang untuk kita meninggalkan old normal yang kita memang tidak mau kembali begitu. Jadi ambil momen ini gitu sebagai momen refleksi dan bagaimana memikirkan momen ini sebagai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Iya, berarti ini juga sebagai alarm ya Dok ya, untuk kita mengingat nih sebenarnya apa sih yang harus kita ubah, seperti yang tadi Dr. Monica ceritakan ya, ada banyak sekali yang harus kita perhatikan dan ada banyak sekali yang harus kita ubah. Nah kira-kira Dok, ada lagi nggak sih tips buat mungkin buat pemirsa dan teman-teman sekalian, khususnya buat kita nih orang percaya dalam menghadapi semuanya ini? Ya, saya pikir kembali lagi saya kutip Roma 8 ayat 38 bahwa ingat bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, baik maut, baik penyakit, baik ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Itu mungkin pesan saya buat pemirsa sekalian. Oke, baik. Terima kasih banyak Dok sudah bersedia hadir dan berbagi informasi baik secara medis ataupun Alkitab. Sehat terus Dok, ya, Tuhan memberkati. Pandemi COVID-19 masih kita hadapi. Pemerintah mengajak kita untuk bersama-sama melakukan hal yang disebut new normal. Nah, lewat perbincangan dengan Dr. Monica tadi, kita jadi tahu nih kalau kita harus jaga diri, jaga orang lain, dan juga jaga alam.
Dan juga Dokter Monica memberikan poin penting bagi gereja untuk menekankan 5 lebih. Dan yang perlu kita ingat dari Dokter Monica tadi sampaikan juga adalah 5L atau 5 lebih. Lebih berjarak, lebih bersih, lebih singkat, lebih sedikit, dan juga lebih terbuka. Selain itu juga tadi kita sudah mendengar bahwa jangan sampai kita jadi orang yang jadi batu sandungan, jadi terlalu ekstrim ketakutan ataupun juga terlalu ekstrim malah mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, akhir kata jangan juga lupa untuk tetap saling tolong-menolong dengan segala keterbatasan yang kita punya. Saya Dr. Jesslyn undur diri. Sampai bertemu di episode Shalom Dok selanjutnya.